Baik, tanggapan atas pembelaan yang dilakukan oleh Rasa Mala Aritonang terhadap Ibu PC dan Saudara Perdi Sambo perlu saya sampaikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa saudara menjadi pengacara Perdi Sambo dan Ibu PC itu adalah hak saudara sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan yang kedua, Perdi Sambo dan Ibu PC juga memiliki hak yang sama sebagaimana diatur di dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berbunyi, tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang ancamannya di atas 5 tahun berhak mendapatkan pembelaan dari 1 orang atau lebih pengacara. Nah, untuk itu hak saudara. Cuman yang menjadi soal di sini adalah bahwa saudara di dalam persidangan telah membuat sebuah narasi bahwa seolah-olah ahli tidak kredibel dan tidak profesional. Yang kedua, bahwa penyidik seolah-olah tidak memberikan kronologis secara komprehensif dan secara lengkap terhadap ahli untuk dimintai pendapatnya terhadap peristiwa yang dipertanyakan. Nah, yang ketiga, saudara menyampaikan bahwa fakta persidangan tidak ada yang menyatakan bahwa skenario telah dipersiapkan sebelum terjadi pembunuhan. Yang perlu saya tanya kepada saudara Rasa Mala Aritonang, fakta yang saudara maksud itu dari mana saudara peroleh? Karena fakta persidangan dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dan telah dipublikasi di dalam YouTube dan televisi, jelas faktanya adalah bahwa saudara Perdi Sambo telah menyusun rencana pembunuhan di Duren 3 atau di Ampak 6. Rencana tersebut disusun dan dipersiapkan di rumah Saguling lantai 3. Di sini ada 2 saksi, Pak. Saksi ini bersesuaian, yaitu keterangan Ajan Romer yang menyatakan bahwa dirinya diminta untuk membackup saudara Perdi Sambo manakala Brigadir Joshua melawan, apakah Ricky Rijal siap menembak. Dan pada waktu itu Ricky Rijal menyampaikan bahwa yang bersangkutan tidak sanggup secara mental. Nah, oleh karena itu Perdi Sambo memerintahkan Ricky Rijal untuk memanggil saudara Richard Eliezer. Dan Ricky Rijal turun ke bawah lalu menjemput dan menemui Eliezer, dan kepada Eliezer disampaikan bahwa Eliezer dipanggil Bapak ke lantai 3. Artinya keterangan saksi ini saling bersesuaian bahwa ada briefing, bahwa ada peristiwa yang terjadi di rumah Saguling. Benar memang seperti yang saudara sampaikan di beberapa penyampaian bahwa Yunus Testis yang menyatakan bahwa 1 orang saksi bukanlah saksi. Tetapi yang perlu saudara ingat terhadap adanya peristiwa yang terjadi di Saguling itu ada 2 saksi yang bersesuaian, di mana ada pertemuan dan penyampaian yang disampaikan oleh saudara Sambo tentang rencana pembunuhan terhadap Brigadir J. Rencana pembunuhan ini terpikir atau direncanakan oleh karena ada latar belakang di mana
Ibu PC menelepon Ferdy Sambo bahwa telah terjadi peristiwa pemerkosaan di Magelang. Nah, itu faktanya. Nah, yang kedua, Ferdy Sambo di Rumah Saguling lantai 3 dengan tegas memerintahkan Eliezer supaya menembak Brigadir Joshua karena dianggap sudah kurang ajar. Dan ada kalimat harus dikasih mati anak ini. Itu fakta persidangan loh, Pak. Dan pada waktu itu Ferdy Sambo juga menyerahkan 1 kotak peluru untuk dipersiapkan membunuh Brigadir Joshua. Ya kan? Nah, setelah itu juga sudah dipersiapkan skenarionya oleh Ferdy Sambo, yakni nanti di Duren 3 atau di 46 Ibu PC berteriak karena dilecehkan, Ibu PC dilecehkan oleh Brigadir Joshua dan berteriak. Eliezer merespon, lalu Brigadir Joshua menembak, dibalas oleh Eliezer yang mati Brigadir Joshua. Itu fakta persidangan, Pak. Artinya dari fakta persidangan ini dihubungkan dengan kronologis yang disampaikan oleh penyidik untuk dimintai pendapat dari ahli kriminolog sudah sesuai, Pak. Oleh karena itu, menurut ahli kriminolog, bahwa pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang terjadi tanggal 8 bulan Juli 2022 adalah pembunuhan berencana yang telah direncanakan oleh saudara Ferdy Sambo. Nah, selanjutnya, kalau saudara dalam rangka melakukan pembelaan terhadap klien saudara agar klien saudara terbebas dari jeratan hukum atau terbebas dari dakwaan jaksa penuntut umum, itu sah-sah saja, Pak. Tetapi saudara juga yang harus saudara ingat adalah Anda harus memang betul-betul melakukan pembelaan dengan beretikat baik. Nah, yang saya perhatikan dan oleh yang diperhatikan juga seluruh masyarakat luas, bahwa konteks pembelaan ini bukan dalam rangka bagaimana membebaskan Ferdy Sambo dan Ibu PC dari jeratan hukum, bukan. Atau bagaimana untuk meringankannya, bukan. Justru saya lihat yang kalian bangun adalah bagaimana seolah-olah Brigadir Joshua ini pantas untuk dibunuh karena sudah kurang ajar terhadap Ibu PC. Terhadap itu perlu saya sampaikan, apa yang saudara sampaikan itu adalah ngalur ngibul, Pak. Tidak ada fakta hukum yang menyatakan bahwa telah terjadi peristiwa itu. Kalau memang betul terjadi peristiwa ini, mestinya yang dilakukan adalah membuat laporan polisi, supaya nanti polisi melakukan penyelidikan dan penyidik mengajukan permohonan kepada rumah sakit untuk melakukan visum et repertum. Itulah sebagai bukti hukum. Yang kedua, kalau dibutuhkan misalnya ada pendapat dari psikiater, ini juga harus berdasarkan permohonan penyidik agar dia dianggap sebagai alat bukti. Nah, oleh karena itu, silakan Anda melakukan pembelaan terhadap Ferdy Sambo secara maksimal, tetapi jangan menebar fitnah. Jangan menebar ujaran-ujaran kebencian. Apalagi ini ada konsekuensi hukumnya, Pak, terhadap orang yang memfitnah orang meninggal atau memfitnah orang mati. Ada konsekuensi hukumnya, Pak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.